64231188. Saya Najma Zaira dengan NIM 64231589. Dan saya Laura Clarissa dengan NIM 64231135. Saya Nur Salama Putri dengan NIM 64231108. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami pengaruh cita rasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen atau pelanggan pada Declive Fried Chicken. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Najma Zaira dari kelompok 10. Saya dari kelas 644C01 dengan NIM 64231589. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas proposal penelitian yang telah kami buat, yang berjudul Pengaruh Cita Rasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Declive Fried Chicken. Kami mempunyai 8 daftar isi. Yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat kerangka berpikir, kelima manfaat penelitian, keenam tinjauan pustaka, kedelapan metode penelitian, dan yang terakhir adalah hipotesa. Jadi, industri kuliner, terutama bisnis makanan cepat saji, terus berkembang di era globalisasi dan pesaing bisnis yang semakin ketat. Salah satunya fried chicken yang sangat disukai karena tidak hanya murah dan mudah ditemukan. Declive Fried Chicken merupakan salah satu sebuah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Didirikan oleh PT Raja Rasa Kuliner dengan sistem berbisnis waralaba. Selain cita rasa dan kualitas pelayanan, juga menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di industri makanan cepat saji. Kualitas pelayanan terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Dalam mengukur kualitas pelayanan, digunakan dimensi TERA. Sementara kepuasan konsumen dinilai berdasarkan kesesuaian dan harapan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah cita rasa secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli produk Declive Fried Chicken? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli produk Declive Fried Chicken? Yang ketiga, apakah cita rasa dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli produk Declive Fried Chicken? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis secara parsial pengaruh cita rasa terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli produk Declive Fried Chicken. Yang kedua, untuk menganalisis secara parsial pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli produk Declive Fried Chicken. Dan yang terakhir, untuk mengetahui secara simultan pengaruh cita rasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli Declive Fried Chicken. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan penelitian di bidang pemasaran dan manajemen pelayanan. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkuat atau menguji kembali teori tentang kepuasan pelanggan, cita rasa, dan kualitas pelayanan. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi penulis, bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan informasi, pemahaman, dan keterampilan analisis penulis. Yang kedua, bagi pembaca, memberikan informasi dan wawasan pada pembaca tentang hal-hal yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, khususnya dalam bisnis kuliner. Dan yang ketiga, bagi institusi, digunakan sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tinjauan pustaka. Pengertian kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan
tentang kinerja dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kemudian ada indikatornya, yang pertama kesesuaian harapan, 2 minat berkunjung kembali, dan terakhir ketersediaan merekomendasi. Tinjauan pustaka yang kedua ada pengertian cita rasa. Cita rasa adalah gabungan dari rasa lezat dan sedap yang dihasilkan oleh masakan. Cita rasa juga berpengaruh signifikan dan berperan penting terhadap kepuasan pelanggan. Indikatornya, yang pertama penampilan yang enak untuk dilihat, kedua rasa nikmat ketika dimakan, ketiga bau yang sedap, dan terakhir yang keempat suhu produk yang ideal. Pengertian kualitas pelayanan. Menurut Kotler dan Armstrong 2017, kualitas pelayanan akan memberikan dampak terhadap kepuasan konsumen, di mana setiap konsumen menginginkan agar produk atau jasa yang dihasilkan produsen dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya. Terdapat indikator pada kualitas pelayanan, ada 5, yaitu yang pertama keandalan, yang kedua daya tanggap, yang ketiga jaminan, yang keempat perhatian, yang kelima bukti fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka berpikir. Pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan antar variabel yang menjadi dasar penelitian kelompok kami. Terdapat 2 variabel independen, yaitu X1 cita rasa, X2 kualitas pelayanan. Kedua variabel ini diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan. Dari hubungan antar variabel tersebut, terdapat 3 hipotesis awal yang ditunjukkan dengan garis-garis pada diagram, di mana ada H1 yaitu pengaruh langsung cita rasa terhadap kepuasan pelanggan, H2 itu pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, dan H3 itu pengaruh gabungan antara cita rasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya hipotesa. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah saya jelaskan tadi, berikut akan saya uraikan hipotesis penelitiannya. Yang pertama itu H01, di mana penjelasannya tidak terdapat pengaruh cita rasa terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan H11, penjelasannya terdapat pengaruh cita rasa terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada H02, di mana penjelasannya tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan H12 terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu H03, di mana penjelasannya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara cita rasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. H13-nya itu terdapat pengaruh secara simultan antara cita rasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Setelah saya menguraikan hipotesis tadi, terdapat perbedaan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. Di mana kalau H0 itu ada kata tidak, sedangkan H1 itu tidak ada kata tidak. Jadi di H1 ini kata tidak itu dihilangkan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu untuk menyelidiki hubungan dan pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Dalam hal ini, cita rasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada The Crew Fried Chicken. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bersifat empiris karena data yang dikumpulkan berasal langsung dari hasil pengamatan dan tanggapan responden melalui penyebaran kuesioner. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat pada pengukuran numerik dan analisis statistik. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk diteliti dan diambil kesimpulan. Populasi yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup semua pelanggan The Crew Fried Chicken yang sudah melakukan pembelian dan merasakan layanan yang diberikan. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan metode tertentu dan memiliki karakteristik yang mewakili populasi secara keseluruhan. Untuk penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik accidental sampling, yang berarti orang yang secara sukarela bersedia mengisi kuesioner saat data dikumpulkan. Teknik ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk kondisi penyebaran kuesioner melalui Google Form dan untuk menjangkau responden secara cepat dan praktis. Jumlah responden yang berhasil mengisi kuesioner hingga batas waktu pengumpulan data berjumlah 40 responden, dan jumlah tersebut digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini.
Karakteristik responden. Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar berusia 17 hingga 25 tahun, yaitu sebanyak 45 orang atau 90% dari total responden. Sementara itu, responden berusia 26 hingga 30 tahun berjumlah 5 orang atau 10% dari segi jenis kelamin. Mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 40 orang atau 80%, sedangkan laki-laki berjumlah 10 orang atau 20%. Total keseluruhan responden adalah 50 orang. Selanjutnya, statistik deskriptif. Dapat lihat hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel. Variabel cita rasa memiliki nilai rata-rata sebesar 20,54 dengan standar deviasi 2,78. Variabel kualitas pelayanan memiliki rata-rata 19,96 dengan standar deviasi 2,73. Sedangkan variabel kepuasan pelanggan memiliki rata-rata 20,00 dengan standar deviasi 2,85. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum data memiliki kesebaran yang cukup homogen dengan rata-rata yang mendekati nilai maksimum 25. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedasitas. Yang ketiga, uji regresi linier berganda. Yang keempat, uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi. Yang pertama yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pernyataan dalam kuesioner mencerminkan setiap variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk variabel cita rasa X1, kualitas pelayanan X2, dan kepuasan pelanggan Y, nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,238. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan memiliki korelasi yang signifikan dan searah dengan skor total, sehingga instrumen penelitian ini secara keseluruhan bervalidasi. Selanjutnya, uji reliabilitas. Untuk melakukan uji ini, Cron-Benz alpha digunakan dengan batas minimum reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,70. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Cron-Benz alpha sebesar 0,934 untuk variabel cita rasa X1, 0,936 untuk variabel kualitas pelayanan X2, 0,937 untuk variabel kepuasan pelanggan Y. Setiap nilai berada jauh di atas batas minimum, menunjukkan bahwa alat yang digunakan dalam penelitian ini sangat andal. Dengan demikian, telah terbukti bahwa kuesioner yang digunakan konsisten dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Metode Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk melakukan uji normalitas data. Hasil tes menunjukkan bahwa nilai asim signifikan Tutile adalah 0,200, lebih tinggi dari tingkat signifikan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data residual memiliki distribusi normal. Selanjutnya adalah hasil uji multikolenialitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Multikolenialitas yang tinggi dapat mengganggu kestabilan model serta mengakibatkan interpretasi koefisien regresi menjadi tidak akurat. Dari tabel terlihat bahwa nilai toleransi untuk masing-masing variabel independen yaitu cita rasa dan kualitas pelayanan adalah 0,500 dan nilai VIF-nya atau variance inflation factor-nya masing-masing adalah 2000. Berdasarkan ketentuan, nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolenialitas antar variabel independen. Karena kedua syarat ini terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolenialitas dalam model regresi yang digunakan.
Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik, yaitu bahwa residual memiliki varian yang konstan atau homoskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan metode scatter plot, yaitu dengan melihat pola penyebaran titik-titik antara nilai residual yang telah distandarisasi terhadap nilai prediksi yang distandarisasi. Berdasarkan hasil scatter plot pada slide, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ini memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu cita rasa X1 dan kualitas pelayanan X2 terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan atau Y. Dapat dilihat pada tabel, nilai konstan itu sebesar 1,399 menunjukkan bahwa jika cita rasa dan kualitas pelayanan bernilai 0, maka nilai kepuasan pelanggan adalah 1,399. Koefisien regresi variabel cita rasa sebesar 0,755, berarti setiap kenaikan satu satuan pada cita rasa akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,755 dengan asumsi variabel lain tetap. Sedangkan koefisien regresi variabel kualitas pelayanan itu sebesar 0,155. Berarti setiap kenaikan satu satuan pada kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,155 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian dilihat dari nilai signifikansi atau sig. Untuk cita rasa itu nilai signya adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk kualitas pelayanan nilai signya itu sebesar 0,180, di mana lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada uji T, hipotesis parsial. Hasil uji T menunjukkan bahwa hanya variabel cita rasa yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, karena nilai signifikannya 0,000. Sedangkan kualitas pelayanan tidak signifikan karena nilai signifikannya 0,180. Lalu uji F. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya, secara bersama-sama cita rasa dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Terakhir, uji koefisien determinasi berdasarkan hasil analisis nilai R-square sebesar 0,722, artinya 72,2% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh cita rasa dan kualitas pelayanan. Ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediktif yang kuat. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Ada 3. Yang pertama, pengaruh cita rasa terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji menunjukkan bahwa cita rasa X1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Kualitas pelayanan X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengaruh simultan X1 dan X2. Secara bersamaan cita rasa dan pelayanan menjelaskan sebagian besar variasi kepuasan pelanggan ditunjukkan oleh nilai R. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Ada 2, yang pertama bagian pelaku usaha, yang kedua ada bagian penelitian dan akademik. Bagi pelaku usaha ada 3. Yang pertama, harus menjaga kualitas rasa secara konsisten. Yang kedua, wajib meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Yang ketiga, kedua aspek ini harus berjalan seimbang agar kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Ya, bagi penelitian dan akademis ada 2. Yang satu, pertama menjadi bukti bahwa cita rasa dan pelayanan adalah faktor penting dalam membangun kepuasan pelanggan di sekitar kuliner. Yang kedua, dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjut dengan menambahkan variabel lain seperti harga atau promosi.
Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Variabel terbatas penelitian hanya menggunakan 2 variabel bebas, cita rasa dan kualitas pelayanan. Padahal kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti harga, suasana, promosi, atau pengalaman digital. Yang kedua, sumber data bersifat subjektif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang bergantung pada persepsi dan interpretasi pribadi dari masing-masing responden. Yang ketiga, responden bersifat homogen. Jika semua responden berasal dari wilayah atau segmen konsumen yang serupa, maka hasil bisa bias terhadap presensi kelompok tertentu. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, kualitas pelayanan dan cita rasa memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan baik secara parsial maupun langsung. Untuk sarannya, Departemen Kebajikan disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas cita rasanya dengan memastikan konsisten dalam rasa penyajian, dengan memberikan pelatihan kepada karyawan mereka untuk menjadi lebih responsif, ramah, dan profesional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.